Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari berbudaya, karena budaya merupakan cerminan jati diri bangsa. Pada malam hari ini saya ingin mengulas kondisi tosan aji atau keris yang tidak utuh. Saya katakan tidak utuh karena banyak bagian dari keris ini yang sudah mengalami kerusakan. Jadi dari dua keris ini saya tunjukkan bahwa yang satu ini ada putus di daerah bilah. Ada putus di daerah bilah sehingga nampak seperti keris Luk 3. Sebenarnya ini keris putus. Demikian juga untuk yang keris lurus ini. Keris lurus ini seharusnya panjangnya ya mungkin 2 kali lagi lah untuk panjang yang ada, dan tidak terdapat gonjo untuk keris yang sebelahnya. Di dalam pemaharan atau jual beli keris, kadang sering kita dengar atau sering kita ditunjukkan bahwa orang menjual keris dengan keris namanya brojol, keris brojol tus gitu. Tus artinya singkatan dari tangguh, utuh, dan sepuh. Selain banyak juga parameter ketika orang memahari atau menyebutkan produk-produk dari keris. Nah, untuk keris ini ya bisa dikatakan bukan keris yang tus karena tangguh, utuh, dan sepuh. Mungkin untuk tangguhnya bisa dikatakan memiliki tangguh untuk keris ini. Kita tahu tangguh adalah bahasa keris untuk menunjukkan era atau zaman dia dibuat. Jadi ada tangguh Kamardikan, ada tangguh Kabudan, ada tangguh Singosari, Majapahit, Pajajaran, kemudian Mataram, bisa juga tangguh Mageti, seperti itu untuk tangguh. Kemudian tangguh utuh. Utuh ini ya menunjukkan ini kondisi fisik dari keris. Jadi kalau komponen-komponen keris itu tidak ada yang atau ada yang kurang lengkap, bisa dikatakan tidak utuh. Seperti keris-keris yang saya tampilkan di sini, termasuk keris yang tidak utuh. Tangguh itu era, utuh itu kondisi fisik dari keris atau tosan aji. Kemudian tus sepuh. Nah, untuk sepuh itu bisa dikatakan keris yang kondisinya tidak utuh ini bisa dikatakan sepuh. Karena kalau kita lihat dari lipat tempa dari keris ini menunjukkan bahwa ini memang tangguh, keris bertangguh sepuh. Dari lipat tempa besi, kemudian munculnya selorok pada besi, atau munculnya korosi yang sudah
menjadi patina pada besi, kemungkinan keluarnya pamor yang ada pada besi, bisa dikatakan bahwa dua pusaka ini, Tosan Aji yang tidak utuh ini adalah merupakan besi yang tus. Jadi dari 3 parameter itu tadi, untuk parameter yang kedua yang tidak ada, tangguh, era pembuatan, utuh, dan sepuh. Untuk utuhnya yang tidak ada di keris ini. Kemudian pada bab tangguh, kalau kita lihat untuk yang keris yang satu ini, selain dia putus di daerah ujungnya, itu juga gonjonya hilang. Ada kalanya penjual di online itu tidak mengatakan bahwa keris seperti ini itu ketika ini utuh ya, panjangnya utuh, tidak mengatakan bahwa tidak ada gonjonya. Mungkin di daerah sini dikasih garis, atau mungkin pengambilan foto atau video dibuat seolah-olah di sini terdapat gonjo iras. Nah, itu bisa dipatahkan dengan melihat dari sisi bawah. Nah, kalau dari sisi bawah ini, untuk keris yang tidak ada gonjonya akan terlihat bahwa darah gandek, kemudian darah gulu melet atau di daerah pejetan, kemudian darah gonjo yang belakang terlihat menyatu dengan ini pesi yang ada. Kalau kita perhatikan, kemudian pada daerah pejetan ini cenderung untuk tipis sekali. Hal ini berkebalikan dengan keris yang ada gonjonya. Nah, seperti ini kalau kita bandingkan. Kalau kita lihat antara keris yang memakai gonjo dengan yang tidak, itu seperti ini. Pada sebelah kanan yang ini itu ada gonjonya, yang sebelah kiri tidak ada gonjonya. Terlihat bahwa pada daerah pejetan untuk keris yang tidak ada gonjonya, tampak dari atas untuk sisi bawah gonjo itu terlihat sangat tipis. Sedangkan keris kalau ada gonjonya, minimal dari gandek menuju ke gulu melet ini terdapat ketebalan. Ya, seperti itu ya. Selain juga kadang terdapat bekas ketika keris itu tidak ada gonjonya ini. Ini adalah batas dari ketebalan gonjo yang hilang. Nah, ini batas dari ketebalan gonjo yang hilang. Jadi perlu ini ya, diamati ya. Barangkali ada orang yang memaharkan, dia tidak menerangkan bahwa keris itu tidak ada gonjonya, atau dia mengasih garis lurus di sini seakan-akan seperti gonjo. Bisa kita perhatikan dari sisi baliknya seperti ini. Pertama itu. Kemudian yang kedua, untuk tangguh, kenapa bisa dua keris yang tidak utuh ini saya katakan memiliki tangguh? Karena kalau dilihat untuk yang keris ini, itu posisi pesi cenderung berada di tengah antara gonjo, di tengah antara bilah. Ini menunjukkan bahwa
kemungkinan keris ini bertangguh kulonan, atau kalau di daerah Jawa itu daerah sisi barat, jadi Jawa Barat. Kemungkinan tangguh Pajajaran atau tangguh Segaluh. Untuk daerah kulonan dengan tangguh Segaluh itu kecenderungannya malah posisi pesi ini bukan di tengah dari bilah atau di tengah dari gonjo, bahkan mungkin untuk sisi depannya itu lebih panjang dari sisi belakang. Makanya untuk keris-keris tangguh Segaluh itu diantara cirinya itu adalah gandik nonong. Jadi daerah antara peksi sampai depan sampai gandik ini lebih panjang, atau nonong, nunung kalau gitu. Kalau bahasa Jawanya itu baduk nonong, itu baduk yang besar dan menonjol seperti itu, dibandingkan dengan keris-keris di daerah Jawa sebelah timur. Kalau di daerah Jawa Timur atau Jawa yang sebelah wetan, Jawa Wetan atau Jawa Timuran, termasuk mungkin Jawa Tengah, itu termasuk Jawa yang bagian timur, itu kecenderungan untuk posisi pesi terhadap bilah itu agak maju. Nah, seperti ditampakkan oleh tampilan ini. Demikian juga untuk tangguh. Tangguh kadang orang itu berdasarkan pada pesinya. Pesinya itu dalam kondisi bulat atau lonjong atau kotak. Nah, kebetulan untuk keris ini pesinya cenderung berbentuk kotak. Jadi secara tangguh untuk keris yang tidak utuh ini termasuk keris dengan tangguh sepuh. Kalau kita lihat pesinya ini kotak atau lonjong lah, kalau bisa dikatakan. Kalau tidak kotak ya lonjong. Jadi kemungkinan tangguhnya tangguh sepuh. Penampakan gonjonya seperti ini. Bahkan karena gonjonya ini sudah mengalami keausan, sampai di belakang dari gonjo itu sampai timbul pecah. Kemudian patina yang sudah tampak membatu, ini korosi berupa patina yang sudah tampak membatu, yang sukar untuk dihilangkan. Bisa dihilangkan, tapi dengan akan ada material yang terkelupas dari patina atau korosi yang sudah membatu. Dan kemungkinan karena ini belum diwarangi, kemungkinan kalaupun diwarangi bisa keluar pamor, menunjukkan bahwa besi ini merupakan besi sepuh dan memiliki tangguh, memiliki era pembuatan. Mungkin itu aja mungkin pembahasan saya mengenai keris yang tidak utuh. Jadi dua keris, yang satu putus, dua-duanya putus untuk bilahnya, yang satu tidak ada gonjo, dan mungkin yang satu ini juga pesinya ada yang putus, harusnya lebih panjang sekitar 7, ini cuma 4. Nah, kalau ini mungkin pesinya ini sudah cukup, mungkin 7. Ini ada yang dilengkungkan seperti ini, cuma gonjonya enggak ada. Ya, mohon maaf jika ada review yang tosan aji yang kondisinya tidak utuh. Mungkin cuma memberi informasi atau kita saling belajar dalam hal tosan aji. Mohon maaf jika ada kesalahan. Bisa
masuk di komentar. Mari berbudaya, karena budaya merupakan cerminan jati diri bangsa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.